Apa kata orang liberal, orang-orang yang suka menyimpangkan sejarah, jadi cerita itu cuma dongeng aja. Jadi Isra Mi'raj ini ceritanya cuma dongeng. Ada dalam sejarah, ada ulama yang bilang begitu, cerita ini dongeng. Jadi Bapak Ibu, cerita dalam Al-Quran itu ada dua yang disebutkan oleh Bani Israel terhadap cerita di dalam Al-Quran. Satu kata dia sahirun kadzab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama, mudah-mudahan di malam hari ini Allah berkahi kita semua yang hadir. Insya Allah yang hadir husnul khatimah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang soleh. Amin. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, anak yang soleh, yang selalu mendoakan, rezeki yang melimpah, husnul khatimah. Kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Memang Google Map itu perlu adanya keseriusan, perlu dilakukan penataran ulang. Dikasihnya jalan lewatnya jalan gelap tuh Pak, entah mana-mana. Lewat perumahan situ rupa mentok pula saya tak sampai. Ini manalah jalannya, cari bolak-balik. Lewat alhamdulillah, lewat jalan gelap sangat. Motor balik, saya tak yakin jalan sini sebenarnya. Tapi memang mapnya menuju ke situ. Bismillah, ya Allah kuatkan imanku. Begitulah Pak jalan, lewat aja. Rupanya ada kehidupan. Itu dia. Jadi setelah nampak cahaya, barulah hati saya bahagia. Oh, ada cahaya lampu rupanya. Ustaz Sofwan ya, makasih Ustaz. Syukur. Jadi saya kira manalah jalannya ini tak nampak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, syukran Ustaz Dadang, terima kasih kepada Tuan Guru. Kebetulan beliau adalah guru saya, Ustaz Dadang, dan ada Ustaz Sofwan, Ustaz Ali yang dulu pernah mengemban ilmu di pesantren Darul Khair Kulib. Jadi kami kenal beliau, termasuk Ustaz Dadang, karena beliau adalah sesepuh di pondok pesantren Darul Khair itu, termasuk pendirinya lah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini Isra Mi'raj. Meskipun tanggalnya 16, tapi tidak ada persoalan, karena memang Isra Mi'raj itu kalau bisa kita peringati, tidak perlu tunggu tanggal Isra Mi'rajnya. Kita perlunya esensinya. Karena esensi Isra Mi'raj itu lebih penting daripada peringatan itu sendiri. Zikranya esensinya lebih penting daripada zikranya. Nilainya lebih penting daripada peringatannya. Jadi kita memperingati Isra Mi'raj, tapi mohon maaf kita tidak menjalankan intinya, itu sebenarnya sama aja. Beberapa waktu yang lalu kami pergi ke salah satu daerah di luar kota, Pekanbaru. Itu kajiannya sama tentang Isra Mi'raj. Salat Isya-nya satu shop, Isra Mi'rajnya penuh. Esensinya nggak dapat, zikronya dapat. Yang penting makan-makan dulu gitu. Itu Bapak Ibu tahu kenapa ramainya? Rupanya makan kambing. Makannya ramai Pak. Jadi pas sholat Isya itu cuma satu shop. Itu yang laki-laki, yang perempuannya hampir tidak ada jamaahnya kecuali satu orang. Itu dari beberapa waktu yang lalu kami begitu. Jadi kadang-kadang kita bingung, ini peringatan Isra Mi'raj ini mau ngapain gitu? Mau makan-makan kah atau mau memahami intinya? Tapi kata sebagian masyarakat tuh, Ustadz, yang penting kami datang ke masjid. Oh iyalah kalau begitu. Itu inti akhirnya itu. Yang penting kami mau ke masjid dulu. Oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan
setelah peringatan Isra Mi'raj ini terbuka hati kita, mau kita ke masjid. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam Isra Mi'raj saya tak bahaskan sejarahnya Bapak Ibu. Saya tak bahaskan sejarahnya. Saya bacakan satu doa, tidak secara utuh tapi mungkin sepenggal doa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda Nabi dalam doanya, ketika Nabi bersandar di pohon kurma milik salah seorang pemuda bernama Rabi'ah, kata Nabi, ya ilahi, ilaika asku du'fa quwwati wa hawani 'alan nasi, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ya Tuhanku, kepada Engkau aku mengadu semua persoalanku dan kelemahanku terhadap manusia-manusia yang lain. Ya arhamar rahimin, wahai maha pengasih dan penyayang. Ya Rabbul mustad'afin, kata Nabi, wahai Tuhan yang maha pemilik orang-orang yang lemah. Ya Rabbi, kata Nabi, wahai Tuhanku, kata Nabi. Nabi berbicara, berdoa begini bukan tanpa sebab. Kata Nabi, ila man takilni, ya Rabb, ila ba'idin yahjimuni, am ila aduwin malaktahu, atawakkalu ilaika. Kata Nabi, ya Allah, kemana Engkau akan mengirimku lagi? Apakah ke tempat yang jauh di mana mereka menyakitiku, menganiayaku, kata dia, atau ke tempat yang di mana musuh bisa menguasaiku? Atawakkalu ilaik, aku bertawakal kepadamu. Ya ilahi ya Rabbi, kata Nabi, sejauh Engkau tidak murka kepadaku, sejauh Engkau tidak marah kepadaku, aku la ubali, kata. Aku tidak memperhatikan, tidak merisaukan. Engkau suruh kemanapun, mereka menyakitiku segala macam. Sejauh Engkau tidak marah kepadaku, Engkau ridho kepadaku, aku tidak pernah mempersoalkan tersebut. Kalimat doa ini ditutup dengan satu doa, satu kalimat yang sangat bagus. La haula wa la quwwata illa bik. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Bapak Ibu tahu ini doa apa? Doa di mana baginda Nabi ketika disiksa di Taif, bersandar di pohon kurma bersama Zaid bin Harisah, berdoa demikian, arsy bergetar. Langit itu bergetar, arsy di langit itu bergetar. Kemudian inilah alasan salah satu hadiah dalam bentuk mukjizat atau mukjizat dalam bentuk hadiah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah ini disebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Versi pertama, dia ada beberapa versi. Versi garis lurus. Kalau versi garis lurus berarti ada versi garis bengkok. Versi garis lurus mengatakan Isra dan Mi'raj satu waktu. Versi garis bengkok mengatakan Isra sendiri 8 tahun kemudian, ada yang mengatakan 6 tahun kemudian baru Mi'raj. Apa alasannya? Alasannya adalah tidak adanya Masjidil Aqsa ketika Nabi diperjalankan. Ini namanya garis bengkok. Kalau garis lurusnya diperjalankan oleh para jumhur ulama mengatakan satu malam. Isra'nya dan Mi'rajnya sekaligus di waktu yang sama. Cuma perbedaan para ulama pada dua titik. Titik pertama tentang persoalan Isra'nya, titik kedua pada persoalan Mi'rajnya. Kata para ulama, Isra'nya itu pakai buraq, tapi Mi'rajnya pakai Jibril. Dalam pemahaman yang lain, yang kedua, Isra dan Mi'rajnya sama-sama buraq. Nah, ini pilih yang mana Bapak Ibu? Yang pertama atau yang kedua? Mesti tidak ada pilihan lain kan? Pilih mana, pertama atau kedua? Yang pertama itu Isra-nya sama buraq, Mi'rajnya pakai malaikat Jibril. Tapi yang kedua Isra Mi'raj pakai dua-duanya berserta dengan Jibril. Pilih mana? Pilih mana?
Pilih tiap tahun kan? Tiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj. Kira-kira disampaikan enggak itu yang poin tadi itu? Ada yang tahu Bapak Ibu di mana? Pilihnya satu atau dua? Ustaz, ragu kami, tak pernah disampaikan. Oke, kita pilih yang paling benar. Soalnya mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Ya gimana? Kedua-duanya yang mengatakan ulama. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan diperjalankannya Nabi bersama dengan Jibril. Berarti dalam satu malam. Isra dan Mi'raj pakai buraq, begitu juga sekaligus Mi'rajnya. Cuma Jibrilnya nebeng. Nah, begitu dia. Jibrilnya nebeng. Bukan Jibrilnya nebeng sebenarnya, Jibrilnya ikut. Jadi tiga orang, tiga makhluk. Satu Jibril malaikat, yang kedua buraq, yang ketiga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu Zaid bin Harisah, seorang sahabat Nabi yang menemani Nabi dari Mekah ke Taif, itu tidak ikut. Sudah balik duluan ke Mekah. Dari Taif dia berangkat ke Mekah. Nabi kemudian dijemput. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah sejarah. Jangan salah, sejarah seperti ini mesti ada yang menyelewengkan dan menyimpangkan. Kenapa demikian? Salah satu sarana pendangkalan akidah. Jadi kalau dalam sejarah, itu mudah mendangkalkan akidah, tergantung siapa yang memulai sejarah itu. Siapa yang mengangkat sejarah itu. Kalau sejarah itu diangkat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sekalipun dia muslim, tapi munafik dia, bisa dia selewengkan, Pak. Salah satu contohnya yang tadi. Mereka katakan, Masjidil Aqsa itu tidak ada, dan baru dibuat pada tahun 715 Masehi. Baginda Nabi meninggal kapan? 600 berapa? 630. Pertanyaannya, Nabi sudah wafat atau belum ketika dibuatnya Masjidil Aqsa? Sudah wafat belum? Kalau sudah wafat, mengapa Nabi diperjalankan ke Masjidil Aqsa? Dan cuma satu kalimat ini dalam Al-Quran, tidak diulang di kalimat yang lain. Jadi kalimat Masjidil Aqsa ini cuma satu kali terulang, tidak ada kalimat lain. Cuma ada kalimat-kalimat yang menyerupai, meskipun tidak namanya Masjidil Aqsa. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seorang ulama profesor pernah mengatakan, kata beliau, tapi beliau sudah wafat, almarhum. Kata beliau, sebenarnya Masjidil Aqsa itu ada dua versi. Satu pada masa Umar bin Khattab dibangun, yang kedua pada masa Marwan. Tahu Bapak Ibu Marwan siapa? Tahu Marwan siapa? Marwan ini khalifah pada masa dinasti Muawiyah. Ini pada masa saatnya. Jadi Marwan, Harun ar-Rasyid, Abbasiyah. Jadi jarak tempuhnya berapa tahun antara wafatnya Nabi dengan dibangunnya Masjidil Aqsa? 80 tahun. Apa kata orang liberal, orang-orang yang suka menyimpangkan sejarah? Jadi cerita itu cuma dongeng aja. Jadi Isra Mi'raj ini ceritanya cuma dongeng. Ada dalam sejarah, ada ulama yang bilang begitu, cerita ini dongeng. Jadi Bapak Ibu, cerita dalam Al-Quran itu ada dua yang disebutkan oleh Bani Israel terhadap cerita di dalam Al-Quran. Satu kata dia sahirun kadzab, yang kedua asatirul awwalin. Yang pertama kata dia sahirun kadzab, itu khusus untuk Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pendusta. Kalau dia bicara Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu pendusta. Kenapa pendusta? Tadi ceritanya Pak, di mana pula datangnya Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu baru dibuat kemarin. Apa mungkin Allah berdusta? Mungkin tidak Allah berdusta? Mungkin nggak Nabi Muhammad berdusta? Nggak mungkin kan? Pertanyaannya, kalau tidak mungkin, berarti Masjidil Aqsa itu sudah ada atau belum sebelum Nabi Muhammad itu diperjalankan? Wih, yakin betul Bu. Salut saya. Tapi ini poin pentingnya. Artinya kalau Ibu bilang sudah ada, ini kondisi kebenarannya hanya dibenarkan dengan iman, bukan dengan logika. Bisa dipahami ya? Ibu yakin Nabi Muhammad tidak penipu? Bapak Ibu yakin Nabi Muhammad tidak penipu? Kalau yakin itu iman. Bapak Ibu yakin Allah tidak mungkin dusta? Kami yakin Ustaz. Yakin Bapak Ibu yakin nih? Iyalah Ustaz, sudah turun-temurun kami mempelajari Isra Mi'raj itu. Yakin kami sama Allah. Yakin Bapak Ibu sama Allah? Yakin.
Tapi minta bantu tetap sama manusia kan? Ah, itu syirik modern zaman sekarang namanya. Minta bantu sama manusia. Hati-hati. Kalau yakin dengan Allah, imani sepenuh hati. Kita kembalikan poinnya Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan sejarah. Jadi Bapak Ibu kembali kepada poin tadi. Ini Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra dan Mi'raj ini, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan dari sekian banyak hadis. Dan hadis-hadis Isra Mi'raj tentang persoalan yang dilihat oleh Nabi ada dua. Satu hadisnya hasan, yang kedua hadisnya dhaif. Yang pertama hadisnya hasan, yang kedua dhaif. Loh, kok nggak ada yang sahih Ustaz? Ada yang sahih, tapi hanya pada faktor utama, bukan pada faktor yang dilihat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi lihat, kata dia, yang paling banyak menghuni neraka perempuan. Betul ya? Nabi melihat itu. Betulkah Nabi ketika Isra Mi'raj yang dilihatnya itu? Betulkah ketika Nabi Mi'raj yang dilihatnya isi neraka itu perempuan? Kita lihatin sejarahnya dulu. Benarkah hadis yang sahihnya Nabi bilang memang penghuni neraka itu banyaknya perempuan, tapi Nabi tidak melihat hadis yang mengatakan bahwa Nabi melihat ketika Isra Mi'raj itu hadisnya lemah. Dan juga dihasankan oleh ulama yang lain. Pertanyaannya muncul. Pertanyaannya, berarti betul atau tidak neraka itu diisi oleh banyak perempuan? Iya betul juga. Karena memang ada hadis lain penguatnya. Kata Nabi, neraka itu kelak diisi oleh banyak perempuan. Nah, ini salah satu yang dilihat oleh Nabi. Bukan berarti kita sedang mengkerdilkan perempuan, bukan. Tapi salah satu yang dilihat. Baik Bapak Ibu, kita kembalikan. Ketika perjalanan Isra dan Mi'raj tadi, terlepas daripada aspek sejarah, saya ingin berbicara tentang aspek nilai saja. Bapak Ibu sudah paham semua, yang diambil oleh Nabi hadiahnya adalah salat. Saya ingin berbicara dua simbol malam hari ini. Simbol pertama, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Artinya simbolnya masjid. Apa simbolnya? Masjid. Itu simbol pertama. Simbol kedua adalah simbol penguat, namanya salat. Sebenarnya ada ketiga, tapi kita tak bahas. Kita sepakati dulu sampai jam berapa Ustaz. Nah, ini penting nih. Saya penting nih Bapak Ibu untuk sampaikan sampai jam berapa. Ya kan Bang? Karena kalau tidak disampaikan nanti banyak ibu-ibu, bapak-bapak mesti sakit hati sama saya nanti. Saya selalu ceramah selalu lebih pada waktunya. Nah, jadi mumpung jam di depan mata, kasih tahu dulu sampai jam berapa. Berapa menit lagi? 14 menit aja. Oke. Sampai jam berapa? 9, sekarang jam 9 lebih 10. Sampai jam 9 berapa maunya? Sampai jam 10 atau jam 11? 10 jangan. Yang bener lah Bu. Kami jauh nih Bu. Kita tergantung ketua masjid. Sampai jam berapa Pak Dadang? Ustaz Dadang? Terserah aja. Berarti ibu gini Bapak Ibu ya, Ustaz kami sudah bosan angkat tangan ya. Kayaknya nggak ada yang berani sih. Tapi kalau ada berani alhamdulillah banget tuh kan gitu. Jadi Ustaz sampai jam 10 aja. Oke selesai, atau jam 9.30 selesai. Oke pokoknya kasih tahu. Kalau udah lewat Bapak Ibu, biasa begitu. Kadang kami kalau ngomong ngasut aja, nggak, kalau nggak dikasih tahu, nggak dikasih kode, nggak selesai. Tanya sama abang-abang di depan nih Bu. Begitulah. Jadi Bapak Ibu kita kembalikan poin. Simbol pertama masjid. Saya bicara dengan dari ayat Al-Quran, ada 3 ayat tentang masjid. Yang pertama, ayat pertama mengatakan la masjidu ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbu ayyatatahhar wallahu yuhibbul mutahhirin. Esensi masjid takwa. Esensi masjid takwa. Kira-kira Bapak Ibu masuk masjid jadi orang bertakwa apa tidak? Jadi orang bertakwa apa tidak? Nggak ada yang berani ngaku kan? Kira-kira Bapak Ibu masuk masjid nih jadi orang bertakwa apa jadi orang penggibah? Pilih mana? Kenapa saya sebutkan umum gibah nih tidak lagi perempuan? Karena laki-laki sudah banyak bergibah sekarang. Jadi agak ratingnya sama. Rating laki-laki dan perempuan suka gibahnya agak sama sedikit. Jadi kalau udah berkumpul bapak-bapak 2 orang 3 orang mesti ngomongin orang juga itu. Jadi ndak ibu-ibu aja tukang gibah sekarang. Bapak-bapak pun raja gibah. Inilah namanya era modern terbalik namanya. Ibu-ibu pendiam, bapak-bapaknya tukang gibah.
Tapi itu mungkin tak berlaku di sini, di masjid-masjid yang lain. Baik, kita kembalikan. Pertama, esensinya adalah masjid itu takwa. Takwa itu esensi pertama. Artinya kalau orang masuk masjid, keluarnya jadi orang bertakwa, mesti Pak. Tapi Nabi bilang dalam riwayat yang lain, kata Nabi, nanti di akhir zaman itu, kata Nabi, ada orang masuk masjid berkelahi. Masuk masjid itu bermegah-megahan, berbangga-bangga diri, dan tidak sholat. La yusalli fihi bal yatabaha fihi. Dia tidak sholat tapi membanggakan diri, tapi bermegah-megahan. Di dalam riwayat yang lain, kata baginda Nabi, ada orang masuk masjid tapi mereka justru, mohon maaf, saling berteriak antara satu dengan yang lain. Konotasinya, maknanya ada orang masuk masjid berkelahi. Sekarang saya tanya, ada enggak orang masuk masjid berkelahi? Ini Bapak Ibu jangan dipahami spontan begitu. Dipahami pengurus masjid rebutan kekuasaan. Ini sedang rame nih yang nonton nih kemarin. Jadi kami bahas masjid, pengurus masjid berkelahi. Jadi ada pengurus masjid itu yang mau naik jadi pengurus masjid, dia sampai pakai suap-suapan. Aku pokoknya harus jadi ketua masjid itu. Nanti kau pilih aku. Nah, 50.000 kata dia. Itu kalau ada yang begitu keterlaluan betul itu Pak. Itu tidak ada ikhlas-ikhlasnya itu. Jadi masjid itu tidak akan lama itu. Mesti, mohon maaf, isi masjid itu hasud, hasad, dengki. Udah mulai itu. Kita kembalikan. Itu esensinya. Harusnya orang masuk masjid takwa. Harusnya orang masuk masjid tidak dengki. Harusnya orang masuk masjid semakin menambah keimanan. Esensi takwanya di situ. Bisa dipahami? Sehingga Allah katakan dalam ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamus salata wa atuz zakah. Kalimatnya ditunjuk dengan itu. Tapi Allah lanjutkan, walam yakhsha illallah. Tidak ada yang takut, yang mereka takuti kecuali Allah. Artinya ada dua. Satu, orang yang di dalam masjid. Yang kedua, pengurus masjid. Yang pertama, orang di dalam masjid. Orang yang masuk dalam masjid kalau dia bertakwa, tidak ada sandaran lain kecuali Allah. Sekarang saya sampaikan Bapak Ibu. Sekarang nih, kita terjangkit penyakit. Penyakitnya, virusnya adalah syirik modern. Tahu Bapak Ibu syirik modern? Syirik modern itu percaya pada manusia, tidak ada kekuatan selain kekuatan manusia. Ini banyak contohnya kan? Siapa contohnya? Saya kasih tahu contohnya. Ini ada pegawai-pegawai di sini. Apapun lah itu, jangan tersinggung ya. Saya kasih dari awal, jangan tersinggung. Ustadz, kami takut mutasi. Jadi kalau kami mengatakan kebenaran, kami mutasi Ustadz. Itu sandarannya manusia. Nggak usah tersinggung, memang begitu keadaannya. Sampai mereka berani bilang, Ustadz, kami itu bayar untuk jadi kepala sekolah. Kan kacau itu. Jadi takut dia tergantikan sebagai kepala sekolah, dia suaplah kepala dinas misalkan, atau apalah, pokoknya untuk mengamankan dilalah ternyata kepala dinas ganti, duit sudah terbayar, AKO 2 kali kita. Itulah kalau sandarannya manusia. Syirik modern itu Pak, banyak sekarang ini. Manusia-manusia sekarang ini banyak pelaku syirik modern itu. Banyak banget, bukan banyak lagi, banyak banget. Kalau esensi kita takwa, harusnya keluar dari masjid jadi orang beriman. Harusnya keluar dari masjid lisan kita nggak gibah lagi. Tapi maaf Ustaz, gibah tuh enak, itu masalahnya. Nikmat betul Ustaz gibahin orang itu masalahnya. Awalnya aku tidak mau gibah Ustaz, takut aku gibah. Tapi karena ada kawan, biarlah kami bersama di dalam neraka, kata dia. Coba bayangkan, gibah kok ngajak masuk neraka kok bersama gitu loh. Satu. Yang kedua, betulkah esensi masjid itu takwa? Esensi masjid yang kedua, ukhuwah. Masuk masjid bersatu, bukan berpecah belah. Masuk masjid makanya di dalam masjid ini Bapak Ibu, dalam masjid ini itu tidak boleh ada ras. Ini Padang, ini Minang. Oh, Padang Minang sama ya. Ini Minang, ini Melayu, ini Jawa, ini apa lagi? Batak. Pokoknya apa lagi? Itulah pokoknya. Jadi Ustadz, pokoknya sebelah sini ini khusus untuk orang Batak.
Yang sebelah sono khusus untuk orang Minang. Yang imam khusus orang Melayu. Berarti siapa yang paling kuat di situ? Jelas orang Melayu. Ini karena saya orang Melayu aja Bapak Ibu. Jadi tidak ada sisi lainnya. Tapi tidak ada bupatikah dia, gubernurkah dia, tidak ada tempat khusus di masjid. Yang punya tempat khusus di masjid ini siapa? Orang bertakwa. Ini esensi Pak. Jadi esensinya takwa. Jangan esensinya itu mohon maaf yang punya duit, yang kaya, donatur, orang terhormat, pejabat. Ini masjid bukan punya nenek moyang mereka. Dibangun atas solidaritas ukhuwah. Donaturnya tidak satu semua. Jadi mohon maaf, ukhuwah. Pertanyaannya adalah mengapa Ustadz bawa ukhuwah itu? Karena banyak masjid berkelahi gara-gara, mohon maaf, beda aliran. Kalau alirannya sesat silahkan. Misal, ada jamaah yang sholatnya begini, Allahu Akbar, usir dia, sesat tuh. Benar Pak, tapi kalau cuma begini Allahu Akbar, mau kita usir, ada dalilnya. Allahu Akbar, benar begitu, ada dalilnya. Itu masalah Pak, masalah itu. Kita harus menciptakan ukhuwah, bukan memecah belah. Ikhtilaf, itu biasa. Tapi, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau kita menjadi sumber perpecahan, apa bedanya kita dengan Khawarij? Orang Khawarij itu yang suka memecah belah umat. Lah kalau kita yang memecah belah umat, kita Khawarij namanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini khusus siapapun. Baik siapapun dia, tidak usah menghasut orang. Tidak usah. Cukup kita yang tahu. Baik, itu poin pertama. Salah. Kedua, ukhuwah. Pertanyaannya, seberapa penting ukhuwah hari ini? Bapak Ibu, ukhuwah hari ini sangat penting sekali. Islam lemah karena terpecah belah. Nabi bilang, yusaku antada alaikumul umam. Kelak umatku ini, kata Nabi, terpecah belah. Mereka lemah, tapi banyak manusianya. Muslimnya banyak, tapi terpecah belah dia. Mereka lemah, kata Nabi. Dijawab sama sahabat, apa yang membuat mereka lemah? Penyakit. Apa penyakitnya? Dunia dan benci kematian. Nah, ini orang yang rebutan jabatan kekuatan masjid itu tadi, itu kan gara-gara duit itu. Gara-gara gengsi juga. Dunia Pak, dunia. Ustaz, aku sekarang jadi ketua masjid. Saya tanya, apa bangganya Bapak jadi ketua masjid? Ya sekarang aku dihormati orang. Itu aja. Mati Bapak terhina. Segitu kan. Marah dia. Ustaz kok gitu kali? Kan jadi ketua masjid terhormat. Terhormat di dunia, niat Bapak ada salah. Saya bilang gitu. Ada yang berani begitu? Ada yang berani begitu Pak? Masih jaga-jaga kan? Hati-hati Pak. Hati-hati. Kita ukhuwah. Yang kedua, makna ukhuwah tadi, mengapa kita penting ukhuwah sekarang? Umat muslim sekarang ini mudah dipecah belah, mudah sangat. Bagaimana cara mereka memecah kita? Salah satunya adalah dengan perbuatan yang sangat-sangat sederhana. Apa itu? Sesatkan dan kafirkan. Selesai. Sesatkan dan kafirkan. Pokoknya masjid sono Muhammadiyah, masjid sini NU, masjid sono Perti. Wah, itu tidak ada lagi tuh. Itu urusan mereka aja lagi tuh. Jadi kalau tidak sama, tidak sesuai, usir. Kalau ada masjid seperti ini, kita masuk pada ayat yang ketiga. Kata baginda Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, la tattakhidud diraran li ta'tadu. Jangan kalian jadikan masjid itu dirar. Karena sesungguhnya itu untuk permusuhan. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu. Di Madinah itu ada masjid namanya Dirar. Pernah dengar cerita sejarah ini? Bapak Ibu pernah dengar cerita masjid Dirar? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tahu masjid Dirar? Ibu tahu masjid Dirar? Masjid berbahaya. Namanya ya Dirar, berbahaya. Kenapa dinamakan berbahaya? Karena masjid dibangun untuk membunuh baginda Nabi dan para sahabatnya. Di mana letak masjid itu Ustaz? Di Madinah. Di mana letaknya tepatnya? Di depan Masjid Kuba, 500 meter dari Masjid Kuba. Jadi jangan salah Bu, membunuh umat muslim ini bisa dengan masjid, menghancurkan umat muslim ini bisa dengan masjid. Lah kalau kita tidak open dengan masjid, oh mohon maaf, di sini kena masalah kita di situ. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi kepada para sahabat?
Ya sahabat kata Nabi, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah besok. Ini Nabi sedang perang Tabuk. Selesai perang Tabuk, Nabi dapat ilham dari Allah, dapat wahyu dari Allah. Kata Allah kepada Nabi, hancurkan masjid Dirar namanya. Hancurkan masjid itu. Nabi berpikir apa masjid Dirar tersebut? Ternyata ini perintah dari Allah. Ternyata masjid itu dibangun untuk membunuh Nabi. Masjid itu dibangun nanti peresmiannya Nabi Muhammad. Setelah peresmian Nabi dibunuh. Gengsi gara-gara Nabi mengambil kekuasaan di Madinah. Coba bayangkan, membangun masjid untuk menghancurkan umat muslim. Ada seperti itu sekarang? Ada enggak Bapak Ibu masjid seperti itu sekarang? Mungkin secara eksplisit tidak ada. Tapi kalau masjid dibangun untuk membenci antara satu dengan yang lain, sama maknanya dengan masjid ini sejarah Bapak Ibu. Boleh dibuka dalam Al-Quran. Kalau susah cari di Quran, tulis saja di Google Masjid Dirar, keluar nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik, ini masjid. 3 ayat tentang masjid sudah. Yang pertama tentang ketakwaan. Esensi yang kedua ukhuwah. Tapi ayat yang kedua berbicara meramaikan masjid. Meramaikan masjid ini, memakmurkan masjid di sini bukan berarti ramai-ramai datang ke masjid, main judi, game online, pakai wifi di masjid, ngopi bareng. Bukan hanya itu saja. Tapi yang disebut dengan memakmurkan masjid esensi ketakwaan. Jadi Bapak Ibu, kita nih sekarang nih harus berjamaah. Tidak bisa sendiri. Kata Nabi, alaikum bil jamaah. Kalian harus bersama. Salah satu simbol masjid ukhuwah itu adalah salat ini pengurus masjid 30 orang. Yang datang ke masjid cuma 2 orang. Yang 28 nebeng nama. Coba bayangkan, jangan tersinggung. Pokoknya jangan tersinggung. Kami jauh balik kami soalnya Pak. Jangan tersinggung. Karena banyak masjid itu, mohon maaf pengurus masjidnya banyak. Yang datang cuma 1-2 orang Pak. Yang pertanyaan kita, mana kalimat memakmurkan masjid itu mana? Makanya digandeng dengan Allah. Yang bisa memakmurkan masjid itu orang yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir. 1. Yang kedua, yang mendirikan sholat. Yang ketiga, yang membayar zakat. Artinya aktivitasnya jelas. Hablum minallah, hablum minan nas. Apapun aktivitasnya buatlah. Terserah. Yang penting jangan jualan dalam masjid. Transaksi hutang piutang dalam masjid. Haram hukumnya. Sebagian ulama mengatakan. Tapi sebagian lagi mengatakan makruh. Transaksi jual beli dalam masjid. Jadi ada orang transaksi jual beli dalam masjid. Hukumnya makruh. Ada orang jual beli, membayar hutang dalam masjid. Hukumnya makruh. Jadi kapan boleh bayarnya Ustaz? Di luar masjid. Kalau di luar masjid saya lupa bagaimana Ustaz? Ingatkan. Tidak usah cari pura-pura lupa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting. Esensi masjidnya jelas. Sehingga Bapak Ibu ketika kita berbicara dengan masjid itu, man amana billah, yang beriman. Kunci iman sholat. Baru kita masuk pada poin yang kedua. Namanya sholat. Tadi kita mulai dari sholat berjamaah. Bapak Ibu, Imam Syafi'i bilang begini. Mazhabnya Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Sholat berjamaah khusus bagi laki-laki hampir sampai pada wajib. Hampir sampai pada wajib. Artinya Imam Syafi'i bilang, kalau ada orang laki-laki tidak sholat di masjid, dia mendengarkan azan, mohon maaf, kata Imam Syafi'i, itu perbuatan yang tidak beretika dan dibenci. Coba bayangkan. Ada lagi masalah nih Ustaz. Apa masalahnya? Rumah dia samping masjid Ustaz. Ada caranya. Taruh toanya di kamar dia. Kalau bisa di depan kamar itu. Biar dengar sekalian. Jadi kalau dia tak mau ke masjid juga bagaimana Pak Ustaz? Itu masalah itu. Masalah. Ya kalau bisa besok datangnya jangan sendiri. Datang satu kampung. Bang, rumah bang samping masjid. Yuk sama-sama ke masjid ya. Kalau 1 orang datang mungkin dia lawan. Tapi kalau 10 orang yang datang malu dia. Coba sesekali begitu. Tapi datang dengan cara yang baik. Tak mempan juga Ustaz suruh ibu-ibu datang. Tak mempan juga Ustaz suruh anak gadis datang. Selesai itu Pak. Datang terus itu. Kalau tak datang juga bagaimana Ustaz? Sholatkan. Maksudnya
Yaitu tadilah, pandai-pandai Bapak Ibu lah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah bagaimana Ustaz? Memang salat berjamaah ini bagi para ulama, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah saja. Karena memang pahalanya di situ 27. Pertanyaannya bukan di situ Pak Ustaz. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa esensi salat berjamaah itu? Kembali pada esensi masjid tadi, ukhuwah. Apa namanya? Ukhuwah. Kita kenal saudara di sini Pak. Kita mungkin tak pernah saling kunjung antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita saling sholat di masjid, kita kenal. Oh, ini Fulan ibn Fulan, rumahnya di sono. Kita kenal. Tapi kemudian Bapak Ibu yang paling penting apa? Ada rasa cinta sesama muslim. Ada rasa saling tolong menolong sesama muslim. Ini langsung pernyataan dari masyarakat. Apa kata masyarakat? Kau kalau mati nanti tak akan aku sholatkan. Tak usah kita sholatkan lagi. Ke masjid tak pernah, ikut SKN pun tidak, kata dia. Tak usah sholatkan lagi. Suruh orang lain sholatkan. Gitu. Itu sebenarnya tak boleh juga. Tapi mungkin karena kesal nggak pernah nampak di masjid, dibuatnya langsung. Nah, ini masalah Pak. Kejadian Pak. Apa kata jamaah itu kepada saya? Kami tak mau mengurus jenazahnya Ustaz. Nggak tahu kami sholatnya di mana, dan kami nggak tahu dia ikut SKN yang mana. Tidak ada ukhuwah sama sekali Ustaz. Nak disalahkan tak bisa juga, tapi kalau tak disalahkan tetap salah dia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Salah, tetap salah, tetap salah. Kita tetap harus menyolati, mengurus dia. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengurus? Ya umat muslim. Sekalipun dia tidak ikut, iya. Sekalipun dia tak ke masjid, iya. Sejauh dia masih muslim sama seperti kita, tetap harus kita sholat, harus kita sholatkan. Kecuali kufur dia, korupsi dia. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, zaman Nabi ada 2 orang yang korupsi. Ini bukan apa-apa ya. Ada 2 orang yang korupsi. Nabi tak mau sholatkan. Kata Nabi, aku tak mau menyolatkan jenazah mereka. Itu yang korupsi. Jadi Ustaz, kalau ada korupsi, ada orang yang korupsi di lingkungan kami, tak usah kami sholatkan. Ya, kata Nabi, yang lain mau sholatkan silahkan. Tapi aku tidak mau sholatkan. Sebenarnya maknanya begini, orang yang mengerti agama tidak usah sholatkan jenazah tersebut. Silahkan yang nggak mengerti agama atau orang awam yang mau sholatkan silahkan. Coba bayangkan. Sebegitunya ancaman Nabi itu kepada orang yang pelaku kezaliman. Kembali kepada poin tadi, ukhuwah. Jadi kalau di masjid saja kita sudah berantem, bisa dipastikan di luar masjid kita nggak akan bersatu. Jadi Bapak Ibu, kalau di masjid saja kita tidak bersatu, bagaimana di luar? Di luar masjid pasti tidak kita bersama. Masjid ini Ka'batul Qussat, Nuj'atul Ruwat, tempat orang mencari takwa, tempat orang bersatu. Nabi Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi buat halaqah. Nama halaqah itu sebenarnya halaqah itu seperti kita buat sekarang. Cuma duduk di lesehan, ngaji ilmu. Tujuannya apa? Membuat orang semakin bertakwa. Lah kalau orang mohon maaf buat kajian ilmu di dalam masjid bukan semakin menjadi mereka bertakwa, lah untuk apa? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Jadi esensi masjid ini banyak, fungsinya banyak. Pada masa Nabi, mengapa Nabi bangun masjid? Biar Nabi bisa menyatukan muhajirin, bisa menyatukan ansor, bisa menyatukan orang Yahudi yang masuk Islam, bisa menyatukan orang Nasrani yang masuk Islam. Bersatu di situ Pak, bukan bercerai-berai. Makanya masjid simbolnya itu. Nah pertanyaannya, apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj? Satu, Masjidil Haram simbol kesucian. Yang kedua, Masjidil Aqsa kekuatan umat muslim. Nah, ini saya kasih tahu Pak, simbolnya kalau Masjidil Haram itu simbol kesucian hati, sesuai dengan namanya Masjidil Haram. Tapi Masjidil Aqsa itu simbol kekuatan. Artinya apa? Jadilah muslim yang kuat, yang beriman. Jadilah muslim yang kuat beriman itu bagaimana? Salah satu tandanya yang bisa memperkuat kita bersama, bersatu. Tahu Bapak Ibu kenapa harus ada 4 mazhab itu? Sebenarnya mazhab itu banyak Bapak Ibu, banyak. Cuma yang sholat di belakang Nabi ini banyak, tidak satu.
Dan Nabi tidak beraktivitas terus-menerus bersama Zaid bin Harisa, Zaid bin Sabit. Nabi beraktivitas dengan berbagai macam sahabat. Sehingga lahir hadis-hadis ahad yang sifatnya personal. Jadi kalau ada orang yang berbeda dengan kita, sejauh ada dalilnya dan bisa dipertanggungjawabkan, terima saja, tidak ada masalah. Cuma kita konsisten. Kita konsisten dengan Syafi'i, dia konsisten dengan Hambali, dia konsisten dengan Hanafi, itu terserah, tak ada masalah. Makanya Bapak Ibu, kalau sempat mohon maaf ya, mazhab itu cuma Syafi'i aja. Mazhab Syafi'i aja. Saya tidak yakin Bapak Ibu, kita ini semuanya Syafi'i, tidak yakin saya. Ibu-ibu yang masih nampak kakinya betis ke bawah, itu bukan Syafi'i itu. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau mau Syafi'i beneran, wajib pakai cadar dia. Wajib. Sekarang saya tanya, ibu-ibu Syafi'i atau bukan? Bukan. Tidak boleh. Telapak tangan. Ingat ya, telapak tangan dengan muka. Berarti ini apa? Punggung tangan. Ikhtilaf para ulama. Khusus mazhab Syafi'i. Artinya, yang benar-benar nutup begini siapa? Syafi'i. Kalau mau kita kental-kental betul itu. Pertanyaannya begitu. Pertanyaannya adalah, kita ambil contoh lain. Benar enggak di Indonesia ini mazhabnya Syafi'i? Benar Ustaz. Kenapa zakatnya 2,5? Harusnya 2, berapa? 2,7 ke atas. Dan tidak boleh pakai duit, harus beras. Itu kalau mau kita kental-kentalan Syafi'i. Makanya dari aurat saja sudah jelas. Dari aurat saja sudah jelas. Kalau mau betulan Syafi'i. Artinya kita terbuka pada satu sisi, tapi kita tertutup pada satu sisi. Artinya kita menerima satu sisi demi kebaikan, tapi satu sisi kita menolak. Padahal sama-sama baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Mazhab Syafi'i itu kalau sholat bagaimana tangannya? Allahu Akbar. Betul ya? Sekarang saya tanya, ada enggak orang yang sholatnya begini? Allahu Akbar. Ini Syafi'i atau bukan? Cari dalam dalilnya, ada enggak yang begini tangannya sholat itu? Enggak ada. Kalau begini ada. Kalau begini enggak ada. Apalagi yang begini Allah, enggak ada sama sekali itu. Pertanyaannya, itu mazhab siapa? Jadi jangan salah Pak. Kita ini butuh sesuatu untuk terbuka agar kita bisa bersatu. Jangan kedepankan ego, tapi kedepankan rasa kasih dan sayang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Jadi siapapun mereka, ini contoh lagi. Beberapa waktu yang lalu ada ibu-ibu datang, Ustaz, tadi kami sholat Ustaz. Ketika kami sholat Ustaz, itu saya tidak ikut sholat, saya tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Datang ibu-ibu nyamperin saya Ustaz. Apa kata dia? Tak sah sholat kau nih. Kau tak sholat tahiyatul masjid. Saya langsung mikir, sejak kapan pula sholat tahiyatul masjid jadi sah tidak sahnya sholat wajib? Wah ini kacau ini Pak. Kalau ada ustadz yang mendoktrin begini, wah ini kacau. Kacau. Jadi mohon maaf, yang masbuk-masbuk itu bagaimana? Wajibkah dia sholat di situ atau tidak? Atau sah tidak sholatnya? Berarti harus ulang dia sholat. Nah, bisa dipahami? Apa esensinya di situ? Dha'ful ilmi wal iman. Lemahnya ilmu dan iman. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Makanya masjid ini fungsinya banyak. Salah satu di antara fungsi penguat iman dalam masjid adanya talabul ilmi. Tuntut Pak, wajib. Sekarang saya sampaikan Pak. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib ain. Saya ulangi lagi. Menuntut ilmu agama bagi setiap manusia dan jiwa hukumnya wajib ain. Kalau ada yang tidak mau mempelajari ilmu agama, berdosa. Ustaz, anakku tidak sekolah di pesantren Ustaz, tapi di SMA. Tidak harus masuk pesantren. Yang penting belajar agama. Ini luas maknanya. Belajar sholat, belajar fikih, belajar wudhu, belajar sholat jenazah, belajar baca Quran. Itu kan belajar agama juga. Tapi tidak harus jadi, mohon maaf, SAG. Tidak harus. SPDI tidak harus. Imam Ibn Rusdi, pakar fisika dan kimia, jadi ahli fikih 4 mazhab. Kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid.
dipakai di pesantren-pesantren. Imam Ibnu Hayyan asli apa namanya itu? Keasliannya dalam membuat sayap untuk terbang. Kemudian Ibnu Sina kedokteran. Imam Ibnu Khaldun bapak sosial, tapi mereka semua mengerti Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah mereka keahliannya khususiyahnya di dalam ilmu agama? Tidak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan bukan. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib memang khususnya itu dia. Ali bin Abi Thalib cerdas dibilang keilmuan. Berarti siapapun dia, teknikkah dia, kedokterankah dia, pajakkah dia, kerja di pajak, kerja di teknik, kerja di manapun dia, wajib nuntut ilmu agama. Berarti bagaimana caranya Ustaz kami nuntut ilmu agama? Tidak usah sesalkan. Sekarang sudah ada aplikasi, sudah ada teknologi, sudah ada HP. Ya, yang ditonton tuh jangan yang tak bermanfaat. Kalau lagi sedang santai itu yo nikmati Ustadz Abdul Somad UAS, klik dapat. UAH, Ustadz Adi Hidayat. Siapa lagi? Khalid Basalama, Ustadz Gus Ajir, dan gus-gus yang lain. Ustadz Dadang Firdaus ada. Tengok situ kalau ada, belajar, tak ada masalah. Ustadz Khair Al-Khusairi ada. Apalagi sekarang nih Bapak Ibu, khusus di Pekanbaru ini sudah banyak masjid yang punya YouTube dan Facebook. Tinggal klik aja Masjid Munawwaroh, keluar ustadz-ustadznya di situ. Ustadz, aku tak cocok dengan ustadz itu. Jangan dicari yang itu, cari yang lain. Tapi tidak boleh mencela, haram hukumnya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Dimulai dari mana? Masjid. Makanya Nabi yang dibangun pertama kali itu simbol utama yang dibangun oleh Nabi ukhuwah, persaudaraan. Maka Bapak Ibu, kalau kita masuk dalam masjid kita berkelahi, maka bisa dipastikan orang itu tidak beriman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa di dalam masjid ini Bapak Ibu menimbulkan rasa simpati dan perhatian. Saya mulai dari satu hadis baginda Nabi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil mursalin wa ammatuhum. Agama ini nasihat untuk siapa? Untuk kita semua. Kita semua. Jadi Bapak Ibu, maksudnya apa? Tolong. Berukhuwah itu bukan hanya persaudaraan biasa, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau ada kawan kita tak ke masjid, tolong ketok pintunya. Tok, tok, tok. Roberto, yuk kita ke masjid. Kalau tak sanggup, klaksonkan. Tet, tet, tet. Yuk masjid. Gitu. Kalau tak sanggup juga Bapak Ibu, setidaknya suruhlah siapapun yang mengingatkan, entah itu gharib masjidnya, entah itu tetangganya, ajak dia ke masjid. Setidaknya kita punya perhatian kepada siapa? Sesama muslim. Kalau ada orang, kata Nabi, ini hadisnya Nabi bilang begini, kalau ada umat muslim cuek dia dengan muslim yang lain, baik dia melakukan maksiat atau terhadap perbuatan ibadah, la yu'min, mereka tidak beriman. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu acuh terhadap sesama muslim, kita ini tidak beriman. Khususnya pelaku maksiat. Ada kemungkaran, kita diam. Bapak Ibu, menasehati orang yang salah hukumnya wajib. Kalau Bapak Ibu nampak orang berbuat salah, Bapak Ibu tidak ingatkan, tidak nasihati, Bapak Ibu berdosa. Ustaz, sejak kapan pula begitu? Coba buka kalau tak percaya. Bukalah. Memang begitu. Memang kata Nabi la yu'min. Orang yang tidak mau mengingatkan orang lain la yu'min. Bahkan kata Nabi dalam riwayat yang lain, ada kemungkaran mereka diam. Kemungkaran itu bukan kemungkaran. Dampak dari kepada kemungkaran akan diberikan kepada semuanya, termasuk yang beriman sekalipun. Apa kata Nabi? La yaqifanna ahadun minkum rijalun yaf'alul munkar. Janganlah kalian diam terhadap seorang pemuda yang melakukan kemungkaran kecuali halaku. Mereka semua dihancurkan oleh Allah. Semuanya.
termasuk di dalamnya ada orang beriman. Kita kasih contoh. Di dekat rumah Bapak Ibu ada orang yang mohon maaf, laki-laki keluar masuk rumah dia. Padahal dia perempuan, janda pula lagi. Misal, masuk kita, ada laki-laki keluar masuk, RT-nya diam. Laknatnya satu kampung, Ada ustadz di situ, mau ustadz P, mau ustadz K sekalipun terserah. Laknatnya satu kampung. Musibahnya satu kampung. Mau beriman dia, tidak beriman dia. Kata Dr. Mawardi Muhammad Saleh, ada orang beriman diam terhadap kemungkaran, berarti dia bukan orang yang beriman. Jangan tersinggung Pak, jangan tersinggung. Jadi menasehati orang, mengingatkan orang, termasuk urusan sholat, mengajak sholat, itu wajib bagi kita Pak. Wajib, bukan sunnah. Wajib, bukan mubah. Wajib. Berarti Ustaz, kalau ada orang yang kami nampak orang main batu domino di warung kopi, sementara kami jalan ke masjid, kami diam aja, berdosa enggak kami? Berdosa. Kalau tak ngajak, berdosa dia. Makanya Bapak Ibu, tidak ada istilah namanya soleh pribadi, tidak ada. Soleh itu berjamaah. Masuk surga bareng-bareng, masuk neraka juga sama-sama. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masuk surga bareng-bareng, masuk neraka bareng-bareng. Nah, jadi Bapak Ibu, saya sampaikan satu hadis Nabi. Kata baginda Nabi, kita ini Bapak Ibu punya hak satu syafaat. Untuk siapa? Sahabat kita, kawan-kawan kita. Jadi kalau besok Bapak Ibu di dalam masjid nih, tak nampak ketua masjid Bapak Ibu dalam masjid, dalam surga, maka Bapak Ibu bisa mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami tengok ketua masjid kami tak ada. Dialah yang rajin ngajak kami ke masjid, ya Allah. Kami bersaksi dia orang baik. Jadinya dari neraka ditarik dia bawa ke surga. Begitu dia. Betul enggak tuh ceritanya Ustaz? Benar, benar. Kita nih Bapak Ibu masuk surga nih bareng-bareng. Enggak ada sendiri-sendiri. Dan kita ini punya kawan yang seagama. Itulah kawan terbaik, kata Nabi. Fal yukhallil man yukhalliluka biddin. Kata Nabi, silahkan engkau bersahabat dengan sahabatmu dalam urusan agama. Maksudnya apa? Salah satu yang bisa mempersahabatkan kita adalah agama. Sama kita sekarang nih Pak. Bapak Ibu, saya datang ke sini dari ujung Bukit Barisan sana. 45 menit saya tempuh ke sini. Kan tidak ada yang kenal saya. Bapak Ibu tidak kenal, saya pun tak kenal. Paling kecuali Ustaz Dadang saya kenal. Tapi mohon maaf, kita dipersatukan karena agama, bukan urusan lain. Kalau urusan politik ngapain saya ke sini? Kita ada kaitan dengan politik. Ustaz, di tempat kami itu pilihannya pilkada atau pilpres, pemilihan RT, ngapain saya ikut campur? Tidak ada urusan. Tapi karena urusan agama, sama kita datang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sampai poin di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini poin. Baru sisi sholat berjamaah. Sekarang sisi terakhir. Namanya sholat. Apa namanya Bapak Ibu? Sholat. Saya mulai dari ancaman Allah. Orang yang tidak sholat, satu ancamannya neraka sakor. Langsung aja, ndak usah pakai basa-basi. Neraka orang tak sholat, neraka sakor. Sekarang yang tidak sholat, penghuni neraka sakor. Cuma ndak boleh. Kau tak sholat, penghuni neraka kau. Tak boleh. Jangan nanti Bapak Ibu nampak orang tak sholat, langsung bilang, penghuni neraka, penghuni neraka. Ndak boleh. Cuma datang ke dia, bawa bro, kalau kau tak sholat, yang tak sholat tuh penghuni neraka. Kalau dia sadar, dia datang ke masjid tuh. Iya ya, katanya. Tapi kalau dia tak sadar, enggak apa-apa lah, di neraka pun panas juga aja. Di sini sama panasnya gitu. Itu memang kurang ajar betul orangnya itu, berarti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu. Yang pertama, neraka sakar. Masalakakum fi sakar, lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa nakhudhu ma'al khaidin, dan lain sebagainya sampai ayat terakhir. Kata Ibnu Katsir, penghuni neraka sakar ini bukan orang yang meninggalkan sholat, tapi lalai sholat. Lalai sholat. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat, kata para ulama, nerakanya jahanam. Induk dari semua neraka yang 8 itu jahanam. Jadi pintu neraka ada 8. Pintu kepala pintu tadi namanya neraka jahanam. Jadi tinggal pilih aja. Kalau mau masuk neraka jahanam, jahim atau apa terserahlah gitu. Jadi jangan sampai. Ustaz,
Anak zaman sekarang tidak takut dia dengan neraka itu, Ustaz. Memang tak takut. Kenapa mereka tak takut? Karena dari awal kita tak pernah mengatakan ancaman tersebut kepada mereka. Makanya anak sekarang itu justru dimainkannya. Hey bro, pakai apa namanya itu aplikasinya? AI. Aku sekarang sedang di neraka. Memang panas sih, cuma masih kuat lah, kata dia. Itu penghuni neraka beneran insya Allah besok itu. Kecuali dia bertobat kepada Allah. Beneran Pak, dianggap main-main sekarang. Jadi orang anggap neraka itu main. Bapak Ibu, kami waktu kecil, mungkin Bapak Ibu waktu kecil lebih parah lagi. Kami waktu kecil kami, itu bayangan yang kami dengar selalu dari orang tua, kalau kau tidak sholat, nak kau penghuni neraka. Selalu itu yang disampaikan. Akhirnya dibayangkan Pak, neraka itu bagaimana? Disampaikan Pak, neraka itu begini, panasnya begini. Dikasih contoh, sini tangan kau, taruh di atas kompor, panas, takut kita. Apalagi dengan api neraka. Bayangan ketakutan muncul. Akhirnya apa? Mau ninggalkan sholat pun takut Pak. Kalau sekarang, napi itu Mak, nanti kalau dia hidup tinggal tiup aja biar mati gitu. Kan kurang ajar anak zaman sekarang itu Pak. Baik dimainkannya, api pun dia dibuat mainnya. Neraka itu tidak ada istilahnya. Zaman dulu kami tutup telinga, dengarkanlah gemuruh api neraka, kata dia. Meskipun itu tidak benar juga itu sebenarnya, tapi setidaknya ada motivasi. Yang kedua, ada effort, ada ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa kalau Anda sholat menjadi masuk surga. Dibayangkanlah surga itu. Surga itu begini, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, nikmat di dalamnya jelas, terekam dalam benak kita dari dulu sampai sekarang. Akhirnya apa? Esensi sholat, perintah sholat bisa kita buat. Anak sekarang, apa kata dia? Nak sholat nak, bapak aja tak sholat, gitu dia. Mau ngomong apa kita? Bapaknya aja tak sholat. Nak ke masjid nak, bapak aja di rumah, gitu dia. Nak baca Quran, bapak aja tak bisa baca Quran, gitu. Kita mau ngomong apa? Bapak ibu mau ngomong apa? Mau keras sama anak, kita tidak sholat. Sementara anak kita paksakan sholat. Mereka memandang kita Pak, kita yang dipandang. Jadi kalau hari ini kita tidak sholat dan anak tidak sholat, imbang. Kita tidak bisa marah juga kan? Karena memang yang melakukan itu siapa? Kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung. Kalau Bapak Ibu tidak sholat, mohon maaf, sulit bagi anaknya untuk mengikut orang tuanya. Karena orang tuanya tidak sholat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apa ancaman bagi orang yang tidak sholat? Neraka sakar atau jahanam? Yang kedua, orang yang tidak sholat, itu berapa ibu sekalian yang berbahagia? Dicabut dari mereka 5 kemuliaan. Maaf, bukan 5, 15. 5 di dunia, 10-nya. 3 setelah mati, ketika mati, ketika wafat, 3 dalam kubur, 3 ketika dibangkitkan dalam kubur. Kita balik yang kelima. Orang yang tidak sholat, dalam rumah tangga mereka itu banyak bencana. Dalam rumah tangga mereka banyak ditarik oleh Allah keberkahannya. Oleh Allah tidak diberikan ketenangan dalam rumah tangganya. Di dalam rumah tangganya selalu terjadi perusuhan. Di dalam rumah tangga mereka tidak diberikan kebaikan. Kita ambil contoh. Orang yang makannya halal dan haram, tahu dia yang halal yang haram, kira-kira bisa tidak nambah iman dia? Bisa tidak? Bisa tidak Bapak Ibu? Salah satu kunci, ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ada rumah tangga yang berantem, pandang 3 hal. Ada rumah tangga cekcoknya bukan main. Pokoknya rumah itu nggak tenang, kerjaannya berkelahi, tidak akur, dan lain sebagainya. Pokoknya persoalan lah. Pandang 3 hal. 1, tengok sholatnya. Mesti tidak benar sholatnya itu. Kalaupun benar sholatnya, lihat yang lainnya. Yang kedua, apa itu? Sama orang tuanya. Kalau sama orang tuanya benar, lihat yang ketiga. Mesti nih Pak, kalau tidak pertama, tidak kedua, mesti yang ketiga. Yang dia makan pasti haram ataupun syubhat. Mesti itu Pak. Karena cuma 3 ini Pak yang bisa membangun rumah tangga dengan baik. Orang yang rajin sholatnya, doanya Allah kabulkan. Allah kabulkan. Maka Bapak Ibu, orang tua yang rajin sholat, bacalah doa terus untuk anaknya.
Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ambil kepala anak tu, tarik, tiupkan. Wah, begitu. Biar rajin salat dia. Tarik di ubun-ubun dia. Solawatin. Satu. Itu doa apa? Orang tua yang tiap malam mendoakan anaknya dalam salatnya, insya Allah Allah kabulkan. Tapi Ustaz, ada rumah tangga tuh rajin kali bapak tuh salat. Ke masjid dia rajin bapaknya. Istrinya pun begitu Ustaz. Tapi anaknya berandal betul. Tengok yang kedua. Bagaimana hubungan mereka dengan orang tuanya. Mertuanya atau orang tuanya. Oh baik banget Ustaz. Orang tuanya dimuliakan. Tengok yang ketiga. Oh iya Ustaz. Dia pernah korupsi. Nah itu sumber masalah itu. Jadi yang haram yang kita masukkan ke dalam rumah tangga kita merusak semuanya. Merusak. Meskipun cuma satu yang haram. 10-nya ikut haram. Artinya 10-nya ikut hancur. Jadi Bapak Ibu pandang 3 hal. Salatnya, orang tuanya, baktinya. Yang ketiga, halal haramnya. Orang yang rajin salatnya. Banyak Pak sekarang orang rajin salat tuh banyak. Koruptor-koruptor tuh salat nggak dia tuh? Saya tanya salat nggak dia tuh? Bukan sholat lagi ke masjid. Bangun masjid dengan dari duit korupsi kok. Tenang Ustaz, kami ini orang rajin sedekah. Duit korupsi digunakan untuk bangun masjid. Apa hukumnya? Tahu dia agama, tapi tetap dia lakukan. Dikasih pengurus masjid tadi, alhamdulillah. Mas lantalah mau duit korupsi kayak yang duit apa, yang penting kan duit ini sampai ke masjid. Kita bangun masjid. Nggak ada berkahnya masjid lagi Pak. Kita bangun masjid, mohon maaf, dari duit haram. Kita bangun masjid dari uang haram. Apa berkahnya? Nggak ada. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang kedua. Yang ketiga, apa ancaman orang yang tidak sholat? Kafir. Al-ahdu bainana wa bainahum tarikus shalah. Faman taraka shalah faqad kafara. Perbedaan kita dengan orang kafir itu sholat. Kalau kita tidak sholat berarti kafir. Kafir ada 2 makna. Satu, keluar daripada Islam. Yang kedua, kufur. Kufur itu artinya apapun yang ibadah yang dia lakukan, kalau dia tidak sholat, Allah tidak mau terima ibadahnya. Pahalanya tidak Allah kasih. Contoh, Bapak Ibu puasa, tapi tidak sholat, tidak ada gunanya puasa Bapak Ibu, tak ada guna. Cuma capek saja. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Orang yang puasa cuma menahan lapar dan haus. Siapa mereka? Yang tidak sholat. Yang tidak sholat. Jadi banyak. Lah, apa kaitannya dengan kafir Pak Ustaz? Kaitannya dengan kafir sederhana saja Pak. Apa orang kafir sholat? Orang kafir sholat enggak? Tidak. Berarti yang kalau kita tidak sholat, tidak ada yang berani ngomong. Takut Ustaz. Kalau suami aku tidak sholat, masa aku bilang, bang kafir abang? Tak mungkin juga. Kata. Iya betul memang. Jangan pula begitu. Itu memicu persoalan rumah tangga itu Bapak Ibu. Jadi, bang, abang tidak sholat, kafir abang tuh bang. Ah, kata suaminya, kau kurang ajar juga ya. Gitu. Masa suami kau dibilang kafir? Gitu. Kan kacau tuh Pak. Tapi suami juga bilang begitu, ibu. Kalau ibu tidak sholat, ibu kafir. Gitu. Maksudnya begini, saya jelasin Pak. Kita tidak keluar daripada Islam. Cuma karena perbedaan kita dengan orang kafir ini hanya pada sebatas sholat. Jadi orang kafir kan tidak sholat. Disamakanlah oleh Nabi. Orang yang tidak sholat itu perbuatannya sama dengan orang kafir. Nilainya kufur. Kufur itu pahala tidak ada. Sedekah dia pahalanya nggak ada. Puasa dia pahalanya nggak ada. Berbuat baik dia sesama manusia pahalanya nggak ada. Haji dia tapi tak sholat dia sama aja. Umroh bolak-balik Mekah dia, bolak-balik dia umroh, tapi tak sholat juga yang wajib, tidak dapat juga. Tidak ada pahalanya, sama sekali. Itulah yang disebut dengan kufur. Nah, kufur ini, habitat a'maluhum. Habis amal ibadahnya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Qawaiduddin salasa. Kaidah tiang agama 3. Syahadat, sholat, puasa. Faman taraka wahidatan minhunna faqad kafara. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir. Ini banyak kali masalah sholat nih, kafir ke kafir Ustaz. Ya memang begitu. Lanjut. Yang kelima, ancaman orang yang meninggalkan sholat, munafik. Munafik. Saya kasih contoh. Orang yang sholatnya main-main munafik.
Orang yang sholatnya di akhir waktu munafik. Nah, jadi banyak nih nifak nih Pak. Contoh kata Allah, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Yang sholatnya main-main munafik. Tapi main-main di sini maksudnya yang tadi, datang ke masjid bukan sholat tapi membanggakan diri, bermegah-megahan, itu namanya munafik namanya. Nifak. Lah orang munafik nerakanya mana? Orang munafik nerakanya mana? Jahannam. Jami'al munafiqin wal kafirina fi jahannama jami'a. Orang kafir, orang munafik masuk neraka jahanam. Berarti Ustaz kami harus bagaimana? Ya sholat tepat waktu. Orang yang sholat di akhir waktu juga munafik. Salatul munafiqina fi akhiril waktu, kata Nabi. Orang yang sholat di akhir waktu itu sholatnya munafik. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya udah pandai-pandailah Pak Ibu. Jangan sholat 15 menit sebelum sholat asar baru sholat zuhur. Ini lalainya keterlaluan itu. Apa maksudnya lalai? Lalai ada dua, sengaja dan tidak sengaja. Orang yang lalai sengaja itu bagaimana? Lebih penting memasak daripada sholat. Sudah jam 2 lebih 15, masak belum selesai, sholat pun belum. Nanggung sedikit lagi selesai. Ini parah nih, parah. Kalau jam 1 dia masih memasak, bentar lagi selesai, masih ada ma'hu anhunya Pak. Tapi ini udah jam 12, jam 2 lebih 15, jam 2.30. Setengah jam lagi udah mau masuk sholat asar, baru dia sholat. Lalainya keterlaluan. Azan berkumandang, bapak masih main game, masih main HP, masih main judi online, game online, masih asik dengan HP, masih asik dengan tijarah. Tidak ada keberkahan Pak, mohon maaf. Kalaupun ada pendapatan yang kita dapat, tidak ada berkahnya sama sekali. Tidak ada berkah. Manusia sekarang lebih mendahului urusan dunia ketimbang Allah. Akui atau tidak akui, begitulah keadaan kita sekarang. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, juga masuk dalam kategori nifak munafik. Siapa orang yang mengingkari kewajiban sholat? Yang mengingkari bahwa sholat itu hukumnya wajib. Tidak ada dalil tentang sholat wajib. Kami tidak mau sholat. Kami sholatnya cukup dengan hati, tidak perlu pakai gerak. Nah, misal kalau ada orang begini yang Bapak Ibu temukan, ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Terakhir Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, umat muslim dengan sholat ini kunci utama. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, ini bukan sedang melegalkan, bukan. Sejahat apapun anak kita dan kita, senakal apapun kita, usahakan sholat jangan pernah tinggal. Meskipun ini salah, salah. Saya pernah mendengar dari orang tua zaman dulu, nak, mau jadi apapun kamu, mau kerja dimanapun kamu, mau nongkrong dimanapun engkau, yang penting engkau tetap sholat. Kira-kira pernyataan ini betul apa salah? Betul apa salah? Salah itu Bapak Ibu. Jangan yang penting sholat, yang penting sholat di masjid. Jadi sekarang kenapa anak-anak jarang ke masjid? Yang penting kan Ustaz kami sholat. Ya udah, mau sholat jam 1:30 dia, mau jam berapa dia, yang penting kami sholat. Akhirnya tidak ada yang ngisi masjid. Yang ngisi masjid cuma imam, makmum 1, imam 1, muazin 1. Berapa itu? Kalau tiga-tiganya dijadikan 1, jadi berapa tadi? Dia muazin, dia imam, dia iqomah, dia jamaah. Selesai urusan. Habis Pak. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu tidak melihat anak muda sholat di masjid, ya berarti gara-gara perkataan mama dia dulu. Yang penting kami sholat. Akhirnya tak sholat di masjid ya, sholatnya di kafe. Masalahnya bukan itu benar atau tidak sholatnya. Itu masalahnya Pak. Jangan kita biarkan begitu aja. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini dari tadi terakhir terus nih. Terakhir Bapak Ibu, sudah tidak saatnya kita semua sholat memikirkan diri kita sendiri. Ajaklah jamaah bersama-sama, terkhusus orang tua, tolong ajak anaknya. Pakailah kekuatan orang tua itu. Nak, kalau kau tak mau sholat ke masjid, pergi dari rumah nih. Kata anaknya, enggak apa-apa Pak, biar saya pergi dari rumah. Itu lebih kacau lagi itu. Maka gunakan kekuatan Bapak Ibu semua untuk mengajak anak ke masjid.
Kalau tidak, maka 20 tahun yang akan datang Bapak Ibu tidak akan melihat generasi kita ada di dalam masjid. Fakta yang kita temukan dari banyaknya masjid di Pekanbaru yang saya kelilingi, ya mungkin ada sekitar 20-30 masjid, itu alhamdulillah, alhamdulillah 1-2 orang saja anak mudanya, sisanya expired semua, yang sudah mau mati. Artinya apa? Yang sadar akan 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Yang muda-mudanya kemana? Lebih rame kafe daripada mas, lebih rame kafe. Untung di sini tak ada kafe. Kalau sempat ada kafe, selesai sudah urusan kita. Lebih banyak di kafe daripada di masjid. Bisa dipahami Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah selesai juga. 1 jam lebih, Ustaz. Kacau juga ya. 1 jam berapa nih? Lama juga ya rupanya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tadi tak diminta doa kayaknya. Lanjut aja, yaudah sekalian aja Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, yuk kita sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan dari peringatan Isra Mi'raj ini membuka mata kita untuk tetap istiqamah menjadi manusia yang baik, dan mudah-mudahan jumlah ramainya anak-anak ke masjid seramai sekarang ini. Bapak Ibu mohon maaf, termasuk saya orang yang sangat senang melihat anak-anak kecil. Mau dia ribut tidak ada masalah, saya tak persoalkan. Bahagia hati saya Pak, bahagia. Karena ke depan mereka akan merekam ini. Tidak usah dimarahin, tidak usah apa-apa. Cuma besok kalau bisa ada kalau dalam sholat ya, dalam sholat ada yang 1 orang gharib masjidnya, sholatnya belakangan. Tidak apa-apa dia masbuk untuk meramaikan, untuk menertibkan anak-anak. Penting Pak, penting. Kelak dia nggak akan kenal kalau kita tidak kenalkan. Tapi kalau kita kenalkan begini, insya Allah tidak ada masalah Pak, tidak apa-apa. Nabi juga bawa cucunya kok ke sini, ke masjid. Jadi kita bawa aja anak-anak kita, tidak apa-apa. Kecuali dia maling, itu pandai-pandai kita lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhal man khadhal muslimin. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli, wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.